Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Kas. Saya Nabila Salma Khairunisa. Saya Dwi Utami. Manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas, cash flow, untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide kas dan perencanaan kas. Manajemen keuangan harus mampu mengolahkan uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktik selama perusahaan berkooperasi, terdapat dua macam aliran kas. Pertama aliran kas masuk, cash inflow, dan aliran kedua cash outflow. Aliran kas masuk merupakan uang kas yang masuk ke perusahaan atau penerimaan uang yang misalnya perusahaan mendapatkan baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan. Tujuan manajemen kas. Tujuan dari manajemen kas dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Untuk mempertimbangkan risiko dana imbal hasil supaya dapat terjadi keseimbangan antara banyak dikitnya kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 2. Untuk menjadi likuiditas dan jumlah kas yang harus tersedia dalam perusahaan. Setiap pengeluaran di dalam perusahaan harus bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih dari kas yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Faktor mempengaruhi besarnya kas. Berubahnya kas yang terjadi dalam suatu periode, maka berubahnya pula jumlah kas dari waktu ke waktu. Perubahan ini dimulai dari adanya perolehan kas dari berbagai sumber yang dimiliki. Kemudian, perubahan yang terjadi dalam penggunaan uang kas untuk berbagai kegiatan perusahaan. Dalam praktik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas, yaitu 1. Adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Artinya, apabila perusahaan melakukan penjualan barang, baik secara tunai maupun kredit, bila secara tunai, maka otomatis akan langsung berpengaruh terhadap kas. 2. Adanya pembelian barang dan jasa. Artinya perusahaan membeli sejumlah barang, baik bahan baku, bahan tambahan, atau barang keperluan lain yang tentunya akan menyebabkan berkurangnya jumlah uang kas. Aspek-aspek dalam manajemen kas. Untuk melaksanakan manajemen kas yang baik, ada 3 aspek yang diperlukan, yaitu administrasi kas harian. Administrasi kas harian adalah suatu tertib administrasi penerbit dan pengeluaran kas serta saldo kas akhirnya sehingga dapat dibuat laporan kas up to date yang bisa memberikan informasi mengenai struktur penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas terakhir pada saat diperlukan. 2. Budget kas. Budget kas adalah gambaran dari prediksi penerimaan dan pengeluaran kas yang di masa mendatang. Pada penyusunan budget kas, manajemen keuangan memerlukan informasi secara menyeluruh mengenai waktu dan jumlah arus kas yang diinginkan, baik yang masuk maupun keluar dari periode tertentu. 3. Safety cash balance. Dalam pengelolaan kas, setiap manajemen keuangan selalu berusaha agar di dalam perusahaan terjadi aliran kas yang teratur dengan baik. Penyimbangan aliran kas yang baik maupun keluar sangat penting. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan sama Dwi Utami, yaitu teknik manajemen kas. 1. Pada umumnya, teknik manajemen kas terdiri atas mensinkronkan arus kas, menggunakan float, mempercepat pengumpulan, menentukan di mana dan kapan dana dibutuhkan, mengontrol pembiayaan. Yang kedua, arus kas yang disinkronkan. Mensinkronkan arus kas berarti menyesuaikan timing arus kas masuk dengan arus kas keluar sehingga anggaran kas dapat diperkecil. Yang ketiga, menggunakan float. Float didefinisikan sebagai perbedaan antara saldo yang ada pada buku cek perusahaan atau individu dengan saldo pada catatan bank. Yang keempat, mempercepat pengumpulan kas. Hal di atas dapat dilakukan dengan teknik Pro-Authorized Debit dan Locked Box. Contoh atau motif manajemen kas. Beberapa contoh atau motif dari manajemen kas yaitu yang pertama, transaksi. Dalam membiayai kegiatan operasional sehari-hari perusahaan maka diperlukan sejumlah uang tunai seperti digunakan untuk membayar gaji karyawan, membayar tagihan, membeli peralatan atau barang yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua, berjaga-jaga.
Sejumlah uang yang disediakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan perusahaan yang dapat dibutuhkan kapanpun. Tidak pasti, contohnya adalah seperti terjadi peristiwa kebakaran ataupun kecelakaan kerja. Yang ketiga, spekulatif. Jika terdapat kesempatan yang dapat menimbulkan keuntungan pada perusahaan, maka perusahaan akan memakai kas yang dimilikinya untuk diinvestasikan pada sekuritas atau saham yang ada dengan harapan setelah membeli sekuritas tersebut, harganya akan naik di pasaran. Yang keempat, compensating balance. Perusahaan dengan terpaksa harus membayar dari presentasi kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.